Oke guys, welcome to my channel. Nah, sekarang kita udah kedatangan ke satu klien lagi yang mau nih untuk masuk ke channel YouTube-ku. Nah, perkenalkan namanya adalah Pak Adi. Nah, sorry ya guys ya, karena kebanyakan klien saya itu inginnya yang privacy, jadi nanti ini akan saya rahasiakan untuk identitas yang sebenarnya. Oke, nah, oke kok, kita udah siap nih. Nah, sekarang Koko mau curhat-curhat dulu, biar Natalia dengerin dulu, atau Koko mau langsung tanya nih? Curhat sebentar ya, soal pekerjaannya. Oke, kok nggak apa-apa. Kenapa kok? Jadi, kerjaan ini dulu asalnya macam-macam, mulai dari elektronik, komputer, sampai alat rumah tangga, akhirnya kontraktor juga. Cuma jalan di tempat gitu. Saya ingin tahu pekerjaan apa saya yang cocok gitu, sesuai dengan unsur saya. Tempo ini unsur saya katanya kelebihan logam, jadi nggak boleh usaha di bidang logam katanya gitu. Oh. Jadi ada yang menyarankan usaha di bidang air, unsur air misalnya jasa air itu misalnya jual aqua atau yang berhubungan dengan air ya. Terus ada yang bilang kayu seperti mebel interior. Terakhir malah bilang tanah, unsur tanah yang bagus seperti palawija, Pak. Sebenarnya yang cocok untuk saya itu yang mana gitu. Karena sampai sekarang saya jalani itu kontraktor bangunan dan konstruksi mesin sekarang. Oh gitu. Nah, Koko lebih ke arah, kalau misalnya Natalia boleh tahu nih, Koko lebih ke arah lebih serap kemana, ke arah mana nih kok untuk yang sekarang ini, Kok Adi? Karena saya sudah berumur ya, sekarang sudah di atas 50, berarti saya mau yang sebenarnya pengen dagang sih, nggak mau jasa ini sebenarnya. Tapi karena lagi ada yang seperti kontraktor ini kan udah jalan, jadi ya ada aja proyek gitu. Ada aja proyek. Jadi saya mau beralih ke tapi ya pinginnya dagang gitu seharusnya. Oh, seharusnya dagang. Karena juga saya kepinginnya gitu, karena kalau dagang kan lebih enak. Jadi kita tinggal jual, jual selesai. Kalau ini kan kita maintenance terus, sama mesin ngawasi, banyak ribetnya gitu kalau kontraktor itu. Oke. Ya udah. Kalau dagang jual apa yang cocok gitu. Misalnya di bidang unsur kayu atau unsur air atau unsur tanah. Kalau unsur tanah kan misalnya perkebunan atau misalnya jual tanah, jual beli tanah, tapi kan sulit ya sekarang keadaannya ya. Iya, karena pandemi ya. Misalnya jual apa gitu, hasil kebun atau palawija atau apa gitu. Oh, oke. Kalau kayu kan jual kayu atau yang berhubungan dengan kayu, sifat-sifat kayu. Atau air misalnya minuman atau yang berhubungan dengan air, unsur air. Oh, oke. Ya. Ya udah, coba saya bukain ya kok ya. Kok lebih cocok yang di mana? Unsur air, unsur kayu atau unsur tanah ya. Oke. Nah, sebelum itu saya pengen ini ya kok, apa namanya? Oh iya, unsur api ditambah unsur api cocok apa enggak? Unsur api? Oke, nggak apa-apa. Jadi Natalia bukain ya kok ya. Nah, sebelum itu tambah sama unsur logam. Jadi 5 unsur ya, logam juga. 5 unsur ya. Oke, kok nggak apa-apa. Sebelum itu saya pengen Natalia ini pengen kasih info bahwa setiap detik kehidupan itu pasti berubah. Apa yang saya baca saat ini itu juga kemungkinan itu bisa berubah ke depannya juga. Yang Koko tahu kan ini ya kok ya, anicca kok. Setiap kehidupan itu pasti ada perubahan gitu ya. Dan kartuku ini nggak bisa baca siapa, apa, di mana, dan kapan. Kayak gitu. Karena kalau sampai ada orang yang bisa ngasih tahu siapa ini namanya orang apa, terus habis itu kayak ngasih kepastian kayak gitu, namanya siapa, kapan, di mana, dan segala macam. Wah, itu beratnya udah tingkatannya itu udah tingkatan ini
dewa mungkin ya kok ya. Oke, Iya. nih Natalia akan bukain ya. Sementara ini Natalia akan bukain Iya. buku tentang yang namanya Koko cocok di mana. Misal, Iya. Natalia buka satu-satu ya. Unsur air ya kok? Iya, unsur air. Unsur air. Natalia buka 3 kartu. Ini kartu pertama. Ini unsur air ya. Ini kartu kedua. Iya. Dan ini kartu ketiga. Gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya untuk unsur air, ini Koko memang harus benar-benar ekstra kerja keras. Dibilang untuk cocok apa enggak? Iya, ini cocok. Seperti itu. Nah, ini Koko bisa coba untuk unsur airnya. Ya, habis itu unsur air itu kan ada kecocokan juga. Ada kecocokan. Kayak Koko mau tadi Koko bilang kayak jualan aqua atau benar-benar di bidang air, perkebunan kan juga ibarat kan bisa pakai air juga kayak gitu. Habis itu yang Koko tanyakan kan juga yang namanya ini pokoknya segala unsur air gitu ya. Ini kecocokannya sih memang ada. Kayak gitu. Kecocokannya ada. Dan habis ini pun di daerah sini pun ini kan Koko. Nah, dan ini kan unsur air ya. Nah, Koko bisa menguasai kok untuk unsur airnya. Kayak gitu. Jadi terserah nih, Natalia kan lihatnya kan Koko global ya untuk unsur air. Nah, ini Koko bisa semuanya. Koko di sini kan Koko kalau misalnya lihat satu pegang tongkat, satunya pegang pedang nih, yang panjang nih. Nah, ini dirinya Koko. Nah, ini Koko bisa menguasai semua kok. Kayak gitu, Koko jangan khawatir. Hanya nanti pada saat Koko sudah melakukan nih ya, atau mencoba untuk di unsur air, itu ada sedikit yang namanya kebosanan di sini. Kayak merasa kurang cocok, kayak nggak sreg di hati gitu kalau untuk unsur air. Apakah menghasilkan untuk Koko? Apakah menghasilkan buat Koko ya di air ya? Itu menghasilkan Koko. Kayak gitu. Ini Koko ada menghasilkan. Hanya Koko merasa kayak kok aku bosan ya di air kayak gini gitu. Nah, sebenarnya Koko sendiri juga rada kurang sreg ya kalau di air ya Kok ya? Iya, kurang sreg. Kelihatan kok di kartu. Oke, selanjutnya untuk unsur kayu ya, unsur tanah ya. 5 unsur itu tadi apa? Kayu. Iya, kayu. Ini kartu pertama. Ini kartu kedua. Dan ini kartu ketiga. Ya. Nah, kalau misalnya tadi yang Natalia baca di unsur air, Koko harus kerja keras kan ya. Nah, kalau semisalnya di kayu, sama aja. Karena ini Koko kalau misalnya lihat, kalau misalnya Koko lihat, ini kan Koko sama kok, ekstra kerja kerasnya juga sama. Karena kalau misalnya Natalia lihat ya, ini menunjukkan kayak sebuah bidang baru buat Koko. Kayak gitu, sebuah bidang baru, harapan-harapan yang Koko inginkan di unsur kayu ini itu sebenarnya ada dan Koko sudah bisa mencapainya, seperti itu. Nah, habis itu ini adalah kartu kedua yang dimana ini gedung tinggi yang atasnya ini pecah, kayak boom gitu. Bukan jelek lebih tepatnya, kayak ibaratnya itu nanti di kayu ini itu kayak lebih ke arah gimana ya? Kayak Koko ogah gitu loh. Entah mungkin karena ribet, entah mungkin karena merasa kok ke kayu. Iya, ribet, ruwet. Habis itu karena kita ngerti ya ya, kalau misalnya untuk usaha kayu ini kan unsur kayu, pakai kayu dan pembangunan yang menggunakan kayu dan segala macamnya itu lebih ke arah ini loh ruwetnya itu sampai dari hilir sampai ke hulu gitu loh iya kan? Iya betul. Dari hulu ke hilir. Nah, kebalik aku sampean kok. Iya, dari dasar sampai ke prosesnya itu. Iya. Finishing.
Nah, ini kalau di sini Natalia ngelihat Koko rada kurang untuk ininya, apa namanya? Interestnya. Iya, untuk kayu ini Koko benar-benar merasa kayak, aduh apa sih? Kayak gitu loh. Kok rasanya ribet banget gitu loh. Nah, tapi untuk ketiganya ini kan yang kartu yang diwaspadai ya, kayak kok keribetan dan segala macamnya. Nah, tapi kalau misalnya dilihat dari ketiga kartunya ini kok, untuk endingnya ya, yang Natalia lihat, loh, Koko bisa kok. Koko tinggal nikmati prosesnya lagi nanti, kayak gitu. Nah, cocok, itu bisa menghasilkan. Ini kok kalau misalnya Koko lihat, ini kan Koko nih udah kayak udah bagus, ya kan? Habis itu Koko juga udah kayak punya tongkat di sini, punya jubah di sini. Nah, itu dan di sini pun juga ada bintang gede. Nah, ini berarti ini menguasai. Berarti lebih bagus dari air ya? Iya, lebih bagus dari air kalau misalnya dilihat kok. Karena memang prosesnya ya. Oh ya, oke, ya. Terus selanjutnya apa? Unsur tanah ya? Oh, tadi kok bilang apa kok? Karena apa kok? Karena unsur saya logam sehingga bisa mengatasi kayu. Kalau secara Pak C itu logam saya. Kalau secara Pak C, ilmu Pak C ya. Karena unsur saya logam bisa menguasai kayu. Oh, bisa menguasai. Tapi kalau dibenturkan karena itu intinya. Sekarang unsur tanah ya, cocok apa enggak? Ya. Oh, karena kayu Koko makanya ya, karena Koko lihat Pak Ce ya. Mungkin kayu Koko bisa. Iya, bisa karena tiang utama saya logam. Oke. Enggak. Ya. Nah, apa istilah basi apa kan ngerti ya? Oh, ini aja nanti. Berarti sekarang ini yang tanah ya, Kok ya? Tanah ya. Oke. Kalau tanah di sini untuk awal, ini untuk tanah ya Kok ya. Ini jauh lebih bagus dari yang unsur api, unsur kayu dan unsur air. Karena ini kok di kartunya Koko untuk unsur tanah ya, untuk unsur tanah itu isinya magician kok. Yang dimana ini kartunya adalah paling kuat di satu deck tarot. Di satu deck tarot, kartu magician ini adalah yang paling kuat. Kayak gitu. Jadi kira-kira usaha apa ya? Kira-kira apa ya? Kerjaan? Benar. Kerjaan apa yang unsur tanah ya? Waduh, kalau unsur tanah sih kok Natalia kurang paham bener ya untuk unsur tanah itu seperti apa. Tapi ini Natalia bacain prosesnya ya, kira-kira Koko cocok apa enggak. Iya. Oke. Untuk di tanah, untuk awal-awal Koko memulai usaha di tanah, di unsur tanah ya, Koko di sini udah punya keyakinan. Di sini ini Koko sudah punya kedudukan, bahwa bahkan Koko juga sudah punya powerful. Koko nggak perlu berjuang yang seperti unsur air dan unsur kayu tadi. Enggak. Ini Koko lebih gampang. Kayak gitu. Di sini Koko unsur tanah lebih gampang. Dan bahkan juga apa yang akan Koko dapatkan di unsur tanah itu juga sangat bagus banget kok. Kayak gitu. Nah, ini kartu yang sangat bagus untuk unsur tanah ya. Nah, lalu juga ini ada kartu magician-nya ini itu melambangkan keberhasilan kalau di unsur tanah. Nah, untuk yang unsur tanah cocoknya apa? Nanti cocoknya seperti apa? Nanti kita bakal lihat ya. Itu pertanyaan selanjutnya. Unsur tanah berarti yang itu selanjutnya. Nah, kalau gitu untuk dua unsur lainnya nggak perlu ditanya ya, api dan logam nggak usah ya. Kalau itu sudah bagus unsur tanahnya. Kalau Koko mau lihat sih nggak apa-apa. Sekilas saya, cuma sekilas saja ya. Ya, api dan logam. Api dan logam. Oke, ini kartu yang pertama kok. Kartu yang pertama unsur api ya. Ini yang kedua. Habis itu ini yang ketiga. Nah, ini unsur api. Unsur api Koko bisa kok. Nggak seberapa harus yang ekstra kerja keras kayak api, kayak kayu sama air. Tapi ini unsur apinya Koko punya nih. Koko punya kayak modalnya. Koko punya kayak
pengetahuannya pun juga ada. Jadi Koko bisa nih untuk awal-awal api ya. Nah, habis itu kayak ini kartu kedua, bisa nggak menghasilkan? Bisa, tapi tidak sesuai dengan yang Koko inginkan. Yang Koko inginkan itu adalah bagus, yang bagus banget ya gitu loh. Nah, ini nggak seberapa menghasilkan yang sesuai Koko inginkan. Nah, lalu dan nantinya di unsur api ini nantinya Koko ini akan melama kayak ini kan dua besar nih ya, dua gedung gede yang dimana ini ada kayak suatu raksasa nih laba-laba, ini beberapa hewan yang pengen ke arah gedung ini. Nah itu terhalang kayak gitu kok. Oke. Nah ini terhalang. Jadi nggak kurang bagus ya ini. Kurang. Itu terus habis itu unsur logam ya. Iya. Ini kartu pertama unsur logam, ini kartu kedua unsur logam, dan ini kartu ketiga. Nah, untuk unsur logam yang awal-awal ini, Koko kan di sini tuh merasa kayak lebih ke arah mencari jalan terus-terusan, kayak gitu. Koko harus belajar lagi yang lebih bagus lagi, dan Koko pun juga merasa di sini pun juga kadang-kadang Koko ini kan Koko ya yang lagi bawa buku gitu loh. Kayak Koko ini lebih kurang jalan keluar yang bagus seperti apa, seperti itu. Jadi jelek ya, kurang. Nggak jelek juga. Karena apa? Di bidang logam ini logam karena yang Koko tanya adalah Koko dan logam ya, unsur logam. Ini Koko, ini unsur logam. Keduanya ini saling bertautan. Kayak gitu. Keduanya saling bertautan dan mempunyai koneksi yang cukup bagus. Nah, kayak gitu. Hanya dan di sini pun ini Koko ya. Dan unsur harapan-harapan yang di logam itu juga bagus Koko. Sebenarnya ini kartunya nggak jelek-jelek banget, tapi ini bagus termasuk. Kayak gitu. Jadi yang paling lumayan ya logam sama tanah ya? Ya, tapi yang dari logam sama tanah lebih megang tanah. Bagus tanah. Logam cukupan ya? Oke lah, logam oke. Dan ini logam ini sesuatu sampingan aja ya? Bukan sampingan, lebih tepatnya. Ini sampingan aja? Seperti kontraktor dan logamnya? Ini lebih ke arah apa ya? Koko bisa pegang kok ini unsur logamnya. Dan Koko pun juga bisa membanggakan juga. Terserah ini, Koko sebenarnya bisa di dua jalan. Hanya lebih ke arah Koko, kalau misalnya dilihat di sini lebih bagus yang unsur tanah tadi. Ini unsur tanah. Sekarang mau diperinci apa? Tanah itu apa ya? Ya, coba diperinci. Tanah itu yang seperti apa? Tanah, unsur tanah itu apa ya? Kontraktor besi, logam. Tanah itu kayak apa? Ini ada bukunya. Oh ini apa? Pengembang kerajinan tangan, perhiasan emas, pendidikan, dan bangunan. Bangunan ya oke toko. Bidang pendidikan ya, bukan sekolah ini. Bangunan, bangunan. Iya, bahan bangunan, cuma ini butuh tempat besar. Kalau bahan bangunan rasanya nggak mungkin. Ini bidang pendidikan atau pengembang atau perhiasan emas. Perhiasan emas kan butuh tempat kecil ya. Perhiasan pengembang ya nggak mungkin modalnya besar. Pengembangan developer seperti aku. Jadi kita lihat ya kok emas gimana ya untuk buka perhiasan ya. Untuk buka perhiasan ini kok. Nih. Kebetulan ini kartunya bagus. Untuk perhiasan. Nah, untuk perhiasan di sini nanti akan untuk perhiasan ya kok. Karena di sini ada 3 orang di sini. Itu kita bisa ibaratkan bahwa Koko ada banyak yang membantu untuk di bidang perhiasannya. Entah ini ide-idenya. Kalau Koko lihat di sini ini tungku kok. Ini tungku, ini resep dan ini menghasilkan.
kayak gitu. Nah ini nanti Koko akan coba Koko bisa cari beberapa orang atau beberapa masukan yang sekiranya bisa membantu Koko di bidang emas ini, perusahaan emas. Nah, dan di sini pun nanti juga ada, di sini kan ada beberapa orang nih. Nah, ini kita bisa ibaratkan kayak apa namanya, satu tim kok. Kayak gitu. Kita bisa ngeliat ibaratkan satu. Tapi ini bukan pabrik emas ya, karena ini toko emas ya. Ini perhiasan. Iya, perhiasan. Nah, ini kok emas. Kalau ini. Belum kelar kok. Nah, ini yang paling kartu akhirnya ini. Kartu akhirnya untuk toko emas yang Koko sebutkan itu menghasilkan kok. Menghasilkan. Bahkan di tengah-tengah kesusahan, ini kan Koko misalnya kalau lihat kan ini airnya kan banyak banget, ya kan? Kayak ombak nih. Nah, bahkan di tengah kesusahan pun Koko juga bisa untuk emasnya. Dan bahkan ini pun Koko juga duduk di kedudukan dan ya kita bisa ngeliat kartunya Koko bagus untuk di emas perhiasan. Kalau ini Polo hijau. Mari kita lihat. Polo hijau. Ini kartu pertama. Ini kartu kedua. Ini kartu ketiga. Nah, Koko dan polo hijaunya yang pertama. Ini kalau misalnya saya bisa bilang, sorry ya Koko benar apa enggak. Ini Koko punya modal, hanya Koko nggak tahu gimana cara awalnya untuk memulai polo hijaunya. Benar nggak? Iya, karena sulit polo hijau. Awalnya cari petani, ketemu petani, bingung ya. Nah di sini soalnya Koko ada di sini ada Koko kebingungan di sini. Ini nih kok kayak orangnya begini, ya kan? Kayak cari ide. Nah ini Koko rada kebingungan. Koko punya modal di sini kok, tapi Koko kebingungan. Habis itu untuk polo hijaunya ini Koko, ini ceweknya. Ini sayap gede nih kok. Nah itu bukan jelek ya kok, tapi ini kartunya masih bisa saling mengkoneksi. Koko masih bisa lah untuk memulainya kayak polo hijau kayak gitu. Nah, untuk menghasilkan apa enggak? Ya, ini termasuk menghasilkan. Hanya lebih menghasilkannya itu yang perhiasan emas ya, perhiasan emas perhiasannya. Nah, di sini pun juga menghasilkan kok untuk polo hijau. Tapi harapannya ini juga ada. Tapi untuk kayak benar-benar ini dijadikan kayak wow banget gitu yang seperti Koko harapkan, rada kurang sesuai ekspektasi. Jadi kalau bidang pendidikan gimana? Buka sekolah untuk anak-anak itu atau lebih murah kalau tempatnya nggak besar gitu. Ya, biasanya gitu. Iya. Tempat les-lesan toh? Enggak, sekolah misalnya playgroup sama anak-anak itu. Atau untuk apa namanya? Skill apa? Kindergarten. Ya, aku sekolah apa ya? Iya sih, seperti itu ya. Kindergarten sekolah TK. Itu kan, ya sampai TK aja atau sampai kalau TK gabung SD biasanya. Paling playgroup sama ini. Coba kita lihat untuk anak-anak aja. Pendidikan ya, kalau misalnya Koko di bidang pendidikan. Iya. Nih. Ini kartu yang pertama, ini kartu yang kedua, dan ini kartu yang ketiga. Kartu yang pendidikan ini kok, itu yang pertama ini Koko butuh yang namanya ekstra kerja keras karena Koko sendirian nih di sini, bawa pedang, bawa kuda, ya kan? Nah, ini Koko kerja sendirian di sini. Bagus apa enggak? Iya, bagus kok. Bagus banget juga. Nah, tapi di sini kok, ini hanya untuk tempat pendidikan yang akan Koko bangun itu hanya sebagai kayak oke lah, imbal hasil yang cukup aja. Kayak gitu, imbang lah. Sosial. Kerja sosial apa enggak sampai
nggak sampai rugi. Nggak sampai kok. Ini kalau di sini kita ngelihat nggak ada yang sampai rugi segala macam. Karena hasil yang ketiga ini penghasilannya pun itu juga sesuai dengan juga sesuai dengan ya Koko kayak gitu. Mau seperti apa ya bisa. Tapi apakah sampai gede? Oh iya, tolong tanya ya. Kalau tanya Zoom ini pakai apa? Pakai WA atau pakai kuota? Pakai kuota Renai, kuota internet. Kalau Natalia Bukan pakai pulsa, bukan ya? Oh enggak pakai kuota. Oh pakai kuota ya cukup. Atau pakai pulsa nggak ngerti ya? Enggak. Iya. Baik lagi ya. Koko ini ya timpang ya oke lah. Iya. Nggak sesuai dengan harapannya Koko tapi oke lah bisa dijadikan pemasukan seperti itu. Begitu ya. Paling bagus ya emas itu. Perhiasan emas. Iya. Kalau hijau kurang ya. Kalau palawija Koko lebih ke arah bingung. Bingung ya. Iya. Step-stepnya seperti apa? Karena kita pelajari lagi tanah itu apa ya. Ini yang dari yang tadi Koko tanya sih memang lebih bagusan yang perhiasan emas kok. Gitu. Lanjut. Nah itu pekerjaannya sederhana. Sekarang masalah rumah tangga bisa. Bisa. Koko mau curhat dulu atau Koko mau langsung tanya? Ya ini kan aku merit, sebenarnya sudah merit ini 2 kali. Yang pertama punya anak, yang kedua setahun aja udah bisa gitu. Wow. Oke. Jadi yang pertama itu punya anak, cuma istri pertama itu suka main saham pertama. Sehingga terjadi masalah, terus setelah itu juga ada masalah lainnya. Panjang nanti kalau dicerita di sini, intinya akhirnya kita pisah gitu. Intinya cuma setelah pisah saya nggak boleh ketemu anak. Kira-kira saya bisa nggak ketemu anak saya untuk 1 hari? Oke, ini kartu bisa, ini kartu yang bisa ya. Nih. Bisa kok. Untuk kapannya nanti coba saya lebih spesifikkan lagi ya. Kalau di sini bisa kok. Ini loh. Bisa semua. Kok bisa ketemu anak. Gitu. Dalam waktu berapa nih? Kira-kira lebih spesifik ya kok. Kok lebih kepengen dalam waktu berapa lama? 6 bulan kek? 1 tahun ke depan? Atau? Nggak tahu ya. Saya nggak bisa tahu ya. Kenapa? Kapan? Kira mau ketemunya kapan? Mari kita ini ya kok. Mari kita lihat ya, spesifik ya. Dalam waktu 6 bulan, 1 tahun, 1 tahun setengah. Koko bisa ketemunya kapan ya? Iya. Ini kartu yang 6 bulan. Kalau kartu yang ke-6 bulan, ini masih belum bisa ketemu. Harapan ketemunya itu ada, tapi masih belum bisa. Ini kok kalau misalnya Koko lihat di sini kan kayak menunggu ya kok masih. Nah, ini kartu 1 tahun. Nah, 1 tahun ini bisa. 1 tahun bisa ketemu. 1 tahun bisa ketemu, tapi masih 50-50 kok. Karena ini juga menunggu. Nah, 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Ya, ini Koko bisa. Ini anaknya Koko dan ini Koko juga. 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Sorry, ketemunya karena apa? Ketemunya karena apa? Mari kita Karena apakah ada hubungannya dengan mamanya? Mamanya yang mengizinkan atau tidak? Mari kita lihat. Langsung 3 ya. Ketemunya kira-kira prosesnya nanti bagaimana? Apakah karena kan dilarang mamanya? Oke, prosesnya nanti bagaimana ya? Prosesnya nanti ketemu Koko.
Ini yang ditanyakan adalah anak bisa ketemunya kenapa, ya bagaimana. Ini anaknya. Jadi anaknya Koko itu ketemunya nanti sama Koko, itu bisa kita ibaratkan bahwa anaknya Koko ini lagi butuh bantuan papanya. Butuh bantuannya papanya, atau kita bisa ngelihat kangen sama papanya, kayak gitu. Karena di kartu ini, anaknya Koko bisa ketemu sama Koko, itu banyak banget aspeknya, membutuhkan figur seorang ayah, atau butuh bantuannya papanya, atau kangen sama papanya, atau kayak kepengen bener-bener ketemu aja, atau diizinkan sama mamanya nanti, kayak gitu. Nah, nih anaknya Koko ketemu nanti itu kita bisa ibaratkan adalah anaknya ini ketemu kayak jalan buntu. Kayak gitu. Ketemu jalan buntu nantinya, yang memang butuh papanya, kayak gitu. Karena ini mamanya yang mengizinkan. Kenapa? Apa karena mamanya ada masalah sehingga diizinkan atau gimana? Oke, kita lihat. Yang ini karena mamanya mengizinkan, yang ini karena mamanya ada masalah, ya. Nah, lebih ke arah mamanya mengizinkan. Lebih ke arah karena ada masalah ya. Oh iya. Kalau kita melihat masalah ya, ini kan Koko sama anak, ini kan mamanya. Nah itu nanti ya kalau misalnya kita bisa dilihat di sini bukan karena ada masalah, tapi lebih ke arah kayak ada pasangan lain nantinya, kayak gitu. Jadi butuh bantuan papanya untuk mendidik anak, kayak gitu. Lebih ke arah itu sih kok. Oh tapi mantan saya nggak mau merit lagi. Oh nggak tahu, karena di sini yang saya lihat itu nanti akan ada orang lain, kayak gitu. Yang Natal lihat ini akan ada orang lain sih. Nih coba Koko lihat di sini. Nih, ini anak kecil, anaknya Koko sama Koko ketemu bisa. Tapi ini istrinya Koko nanti akan ada kayak orang lain sih yang Natalia lihat. Tapi nggak bisa merit lagi deh sebetulnya. Nggak tahu sih kok. Kalau misalnya di sini sih bisa kelihatan ya. Oke, kalau nggak usah ngomong sama orang lain nanti, nggak apa-apa. Mungkin akan ada yang namanya harapan-harapan lain nantinya. Kayak Koko bilang, ada masalah nggak? Di sini pun juga bisa kelihatan juga. Ada masalahnya. Sebenarnya kesehatannya dia. Karena banyak sebab ini di sini. Kayak Koko bisa ketemu sama anak itu banyak sebab. Antara ini ada orang lain, atau di sini pun juga ada beberapa masalah, atau ada beberapa kayak kesibukan yang mengharuskan anak ini ke Koko dulu sebentar atau seperti apa. Kan di sini banyak sebabnya. Salah satunya ini ada orang lain. Kemungkinannya ke depannya Natalia lihat ini ada orang lain. Seperti itu. Oh, bentar ya guys ya. Ini saya close dulu untuk Zoom-nya karena time lapse-nya ini sekitar 4 menit. Nanti kita bakal lanjut lagi. Itu sampai mana? Lupa. Oh, kesehatan. Iya, pada waktu itu kesehatan baik-baik saja lah enggak? Kita lihat di sini. Ini di sini, nah ini di sini. Apakah keadaannya baik-baik saja? Nah, keadaan istri dari Pak Adi, Ko Adi, itu baik-baik saja. Hanya lebih ke arahnya ini kayak lebih kepengen apa ya, lagi sedang mencari jalan. Ini kan rumah kosong gede ya. Ini rumah kosong gede. Nah, ini kayak lebih kepengen cari jalan kayak gitu. Kepengen cari jalan yang gimana itu nanti bisa menghasilkan untuk istrinya Koko kayak gitu. Nah, sebuah harapan yang sangat ingin digapai oleh iya kayak gitu. Jadi dendam? Loh kok bisa dendam? Masih dendam ya. Bisa. Sama saya nanti masih dendam, tapi nggak perlu lah, nggak usah
ini apa? Kalau mantan ini yang kedua bisa tanya. Iya bisa. Namanya. Jadi kemarin juga bisa itu cuma setahun karena dia terlibat kasus. Dan saya juga takut, saya nggak tahu dia terlibat kasus terus akhirnya sama orang, ada 2 orang, akhirnya kita bisa juga. Terus WA-nya dia kan nomor cantik ya, nomor WA-nya, dan itu nomor HP bisnisnya dia mendadak hilang. Terus saya cek ke Telkomsel, ternyata nomornya hangus. Kalau menurut saya sih nggak mungkin nomor itu nomor bisnisnya dia puluhan tahun kok bisa hangus dan nomornya cantik gitu. Kira-kira ada masalah apa kok sampai nomor WA-nya hangus gitu. Dan saya hubungi lewat telepon nggak bisa, nomornya udah hangus. Oh, kalau gitu karena kita nggak bisa ngelihat apa permasalahannya apa, kita ngelihat ya apakah lagi sedang terlihat dalam masalah ya. Iya, ada masalah. Perlu menyebutkan nomor HP-nya? Nggak perlu. Oke. Ini kartu yang pertama, ini kartu yang kedua, dan ini kartu yang ketiga. Oke, kita bisa bilang kartu yang pertama ini itu sebenarnya nggak ada masalah sih di sini kok. Nggak ada masalah karena ini istri Koko, dia sedang kayak ada seperti guru di sini kayak mendidik dan segala macam. Habis itu juga memakai jubah bagus dan mempunyai mahkota. Ini mantan istrinya Koko yang kedua itu nggak ada masalah sama sekali sih, nggak ada masalah. Dan lebih ke arah kepengen menikmati yang baru, suasana baru. Jadi kesannya ini kayak nggak mau lagi kena yang kayak terlibat masa lalu lagi. Kayak udah nggak mau lah, kayak masa lalu udah masa lalu, sekarang untuk menatap masa depan kayak gitu kok. Ini kalau kita bisa ngelihat nih. Nomor WA-nya diganti, nomor WA-nya kok harus Kenapa WA-nya hangus? Wah, ini bisa kita artikan juga sih kok lebih ke arah yang tidak mau terlibat masa lalu lagi. Masa lalu ya sudah dilupakan. Berarti sudah Gitu. Mungkin Bukan kerjaan lain. Lebih ke arah kliennya dia di sana nomor itu. Lebih ke arah kayak udah nggak mau yang masa lalu. Kalau misalnya Natalia tebak nih ya, kira-kira selama Koko bercerai, ini karena di sini ini kelihatan sudah nggak mau terlibat masa lalu lagi ya. Apakah selama ini setelah perceraian dan akhir-akhir ini memang nggak pernah berhubungan lagi, kontak apa? Udah langsung benar-benar putus ya. Putus. Ini bisa kita lihat artikan ini karena mantan istri keduanya Koko, mantan istri kedua ya, itu benar-benar udah kayak nggak mau lah masa lalu lagi. Dia lebih menatap ke depan dan menikmati suasana yang baru kayak gitu. Karena nanti dengan suasana yang baru itu akan ada prestasi yang lain yang akan dicapai. Yang ini Koko yang kedua, dan ini adalah hasil prestasinya yang ditunjukkan untuk ke semua orang. Kayak gitu kok. Jadi lebih menikmati proses masa ini dan ke depan lah yang lebih bagus. Apakah masih ini masih di bidang asuransi? Kemarin di asuransi atau yang lain ya, kita bisa lihat ya. Ini kartu yang pertama di asuransi, yang kedua ini di bidang lain. Ini di bidang lain ya. Ini kalau misalnya di bidang asuransi itu hanya sejenis kayak keterikatan. Bisa dibilang gitu, kayak keterikatan lah mungkin dengan tanggung jawab yang ada, seperti itu aja. Tapi berarti sisa-sisanya dipertahankan. Iya,
Tapi apakah mau dilihat bahwa ini dia ada di asuransi? Itu juga enggak, karena dilihat dari sini ini hanya keterbatasan hanya keterikatan, masih ada kayak tanggungan lah di asuransi. Oh iya. Tapi Nomor WA-nya diganti. Karena nomor WA-nya diganti ya. Nomor WA-nya diganti. Iya, karena kalau WA-nya diganti kan asuransinya sudah putus itu hubungan. Karena kliennya pakai nomor WA itu semua. Terus kalau bidang baru lebih condong ke baru kelihatannya kerjaannya. Iya, lebih ke arah yang baru. Karena suami, kok dari tadi ngomongnya suami terus ya? Sorry loh kok. Karena yang tadi Natalia lihat di sini itu lebih ke arah bidang yang baru sih. Lebih menggodok yang baru, lebih mempelajari yang baru, dan juga harapan-harapan di bidang baru ini pun juga banyak. Seperti itu. Oke. Ya udah. Terus ke depannya enaknya aku gimana? Tetap sendiri atau dapat ini jodoh lagi gitu? Lebih enak sendiri atau jodoh lagi ya? Oke. Iya. Atau ada jodoh lagi? Mari kita ngeliat ke depan ya, Koko sendiri atau akan dapat jodoh lagi ya, kita bisa lihat ya. Saya Natalia buka 3 kartu ya. Yang kartu yang pertama, ini kartu yang kedua, dan ini kartu yang ketiga. Nah, ini kalau misalnya kita buka satu-satu ya, Kok. Ini Koko dapat jodoh lagi. Kalau Koko dapat jodoh lagi bagaimana? Ya, kalau di sini, kalau Natalia lihat, kalau misalnya Koko dapat jodoh lagi, nah, lebih ke arah gimana ya? Koko kayak, aduh wes, kayak gitu. Kayak politik pun juga nantinya juga susah. Habis itu, nanti Koko juga kayak apa namanya? Ini kan tidur di atas pedang nih kok, maksudnya. Nah, itu nanti kayak lebih merasa kayak, aduh kok banyak banget ya nih masalahnya, kayak gitu. Kok dapat jodoh lagi sih bisa kok, kayak gitu. Ini kartunya ada kok nanti, kayak gitu. Saya nggak mau orangnya. Tunggu bentar ya kok, itu pertanyaan yang lain ya kok ya. Kalau dilihat ke merit lagi, kalau kok merit lagi nanti bisa. Cuman nanti akhirnya juga sama aja sih kok. Kok lebih ke arah bukan pisah. Sendiri lagi. Iya, kayak lebih ke arah kayak ini kayak nggak happy dengan pernikahan. Kayak kurang happy lah dengan pernikahan, kayak gitu. Loh, kok kalau misalnya Natalia boleh nanya ya kok, pokoknya lebih seneng sendiri atau seperti apa sih kok? Seneng sendiri. Lebih senang sendiri. Lebih seneng sendiri. Betul. Oh. Dulu pernikahanku yang pertama itu karena keadaan. Pertama aku kesepian, temanku udah ke luar negeri, teman laki ya. Terus setelah itu aku sama orang tuaku terlalu dikekang. Nah, aku mau bebas, akhirnya aku dapat istri pertama itu mau dukung aku untuk bisa sama bebas dari orang tuaku itu. Istri yang pertama itu. Kalau istri yang kedua? Akhirnya istri yang kedua itu juga sangat mendukung aku, cuma sorry yang aku kurang ini ya. Sebenarnya aku dapat istri ini sebenarnya ada psikologis, masalah psikologis. Istri pertama itu mengalami psikologis juga, sering bentrok sama orang, sering temperamen tinggi. Sedangkan yang kedua ini juga ada psikologis juga, suka pakai uang yang nggak dihitung-hitung gitu, suka suka ngutang namanya yang kedua ini. Sehingga pendapatan berapapun itu pokoknya ya akhirnya dia jatuh sendiri loh. Akhirnya setelah aku sama dia asalnya sama aku waktu itu sama suami pertama dia sudah pisah karena suami pertamanya bangkrut loh. Akhirnya ini sebenarnya pacarku pertama, makanya aku mau sama dia. Sebenarnya aku nggak jadian gitu.
pacarku pertama tapi nggak diizinkan orang tua aku merit sama dia akhirnya merit sama orang lain, itu pun ditipu sama orang laki ini karena tahu broker jahat sama saya, akhirnya dia ditipu sama orang laki ini, tapi orang laki ini mau bertanggung jawab, kerja keras akhirnya berhasil gitu. Tapi itu setelah berhasil di rumah, ternyata istriku yang kedua ini mulai pakai uangnya ngawur gitu. Akhirnya suaminya juga kelabakan, kalau namanya orang kan ada naik turun ya. Akhirnya suaminya ya pendapatannya itu lagi turun, kelabakan. Akhirnya pincang pendapatan istri lebih banyak memang, tapi setelah suaminya keluar dari rumah itu diusir dari rumah dia, pendapatan istri yang kedua ini malah turun. Setelah itu waktu turun banyak ini dia ketemu saya akhirnya kan akhirnya cerai toh, akhirnya ya udah gitu aku sama kamu aja, akhirnya kita married toh. Sama lama cerai akhirnya kembali lagi dan kemarin pacarku pertama, akhirnya kembali, ternyata setelah sama dia memang pendapatan kita langsung naik dalam waktu 1 bulan itu pokoknya tinggi gitu. Memang rezeki sama dia cocok aku sama dia. Tapi itu di tengah jalan dia lagi-lagi bermasalah sama orang. Akhirnya aku nggak mau ngambil resiko, di pendapatan masih tinggi itu aku mundur. Aku meninggal waktu itu karena aku takut, karena sebenarnya ada uang yang bisa dibayarkan untuk orang itu tidak dibayarkan sama dia. Diputar dia mau katanya. Lalu aku bilang kita kapan-kapan nggak perlu sekarang, yang penting yang kamu dulu ya, dia gak di uangnya ditilap gitu loh, kembalikan, aku bilang gitu. Dia nggak mau, soalnya kalau nggak mau nanti misalnya rumahnya kebakaran atau mobilnya rusak tabrakan, kita harus nanggung, aku bilang gitu. Dia nggak mau, akhirnya aku nggak mau ngambil risiko. Aku keluar, aku juga sampai lapor polisi karena takut kalau ada apa-apa saya yang kena. Akhirnya lapor polisi juga waktu itu. Akhirnya kasusnya ditutup, bukti bahwa saya tidak terlibat dengan urusan dia. Kan saya aman loh waktu itu saat. Nah tahun 2016 saya buka cerai akhirnya resmi 2016. Itu cerita singkatnya. Nah sekarang ini makanya aku yang pertama itu lebih lemah karena memang yang kedua ini masih lumayan. Yang pertama itu lebih lemah karena nggak mau menjelekin. Iya. Soalnya yang Natalia lihat di sini Koko lebih senang sendiri, kayak bingung aja. Ya. Gitu. Tapi memang Koko senang sendiri memang. Lebih iya, karena dari dulu saya nggak bisa ini ya. Seperti orang-orang biasa senang sama cewek anak gitu. Saya ya senang tapi nggak bisa seperti teman-temanku gitu. Ada mau married sama aku nggak bisa dari dulu, nggak ngerti ya kenapa. Itu pun aku married sama yang pertama itu karena ada mau pisah sama orang tua aku, mau bebas gitu. Oke. Ya. Oke kok. Oke. Jadi gimana? Kenapa? Cocok ya? Sendiri atau? Tadi kan Natalia lihatnya. Ini tadi Natalia ngelihatnya kalau Koko married ya. Sekarang Natalia ngelihatnya kalau misalnya Koko sendiri. Ya. Iya. Nih. Nah. Kalau misalnya Koko sendiri, ini kartu yang pertama. Iya, memang Koko kesepian, merasa kesepian. Nah, tapi dengan kesepiannya Koko ini, itu Koko bisa leluasa mau ngapain, kayak gitu. Ya memang karena sendiri ya, jadi Koko lebih leluasa mau ngapain dan Koko lebih nyaman. Kalau misalnya Natalia lihat di sini ya, Koko sangat lebih nyaman kayak gitu. Nah, dan juga kartu yang ketiga ini malah ke arah berteman aja. Iya betul. Benar ya, kayak gitu. Jadi berapa suka kayak terkekang, Koko sukanya itu yang aku ya aku kayak gitu. Nah, Koko lebih baik sendiri apa enggak? Ini kan Natalia lihat ya.
Ini yang Natalia lihat, Koko sendiri nomor teman, Koko menikah lagi atau Koko sendiri, ya. Kalau Natalia ngelihat Menikah lagi. lebih bagusnya sih ya, lebih menikah lagi. Karena dengan menikah lagi untuk yang nantinya kalau misalnya Koko menikah lagi ya, dengan karakternya Koko yang tadi Natalia baca dan Koko bilang benar. Nah, untuk merit yang nantinya lagi, ini nanti akan lebih ke arah bahagia lah. Positif ya. Positif. Saling membantu juga. Kayak gitu. Saling membantu dan saling bisa bertukar pikiran kalau misalnya dilihat di sini. Kayak gitu sih. Oh ya. Kapan? Mari kita lihat ya. Coba lebih spesifik ya, Kok ya. Kok mau nanya spesifiknya? Tahun ini bisa, tahun depan bisa, atau 2 tahun lagi bisa? Iya. Ya, oke. Tahun ini, Tahun depan. tahun ini dan tahun depan Koko bisa menikah lagi apa enggak ya? Tahun ini masih belum. Tahun ini masih belum. Tahun depan Koko pun juga masih belum. Nah, mari kita bisa lihat 2 tahun lagi ya. Kalau misalnya dilihat 2 tahun lagi pun, Koko ini Koko nih, ya kan? Pilihan-pilihannya juga sudah ada banyak. Ada beberapa lah, bukan banyak ya, beberapa. Tapi Koko masih belum serak lah untuk menikah. 2 tahun ke depan yang Natalia lihat sekarang loh ya. Nah, itu masih belum. Masih adalah kayak pandangan-pandangan, adalah kenalan-kenalan gitu. Tapi Koko masih belum ada keinginan untuk ini sih, kayak apa namanya, untuk memperistri seperti itu sih. Oke. Cukup. Loh, Koko nih kalau misalnya Natalia boleh nanya, Koko nih memang sebenarnya pengen menikah apa enggak toh? Soalnya di sini Natalia lihat itu Koko ini lebih ke arah kayak lebih nyaman temenan aja. Iya betul. Daripada menikah lagi loh ya. Jadi gini, boleh ngomong terus kan? Boleh Itu lah. kemarin saya suka sama si A kan? Suka. Ya aku suka sama si A, ya aku care sama si A. Tapi tidak akan aku jadikan istri. Tapi aku tetap sama dia baik, ya seperti merangkul istri. Maunya gitu, tapi nggak seru, tak mau. Kalau gitu bisa sampai misalnya pacaran terus gitu sampai tua. Iya, Koko lebih senangnya sih kayak gitu ya soalnya. Tadi sih tak lihat, makanya Natalia kan lagi nanya ke Koko. Koko sebenarnya ini memang suka sendirian apa enggak tau kayak gitu. Soalnya kan dilihat deh. Sebenarnya ada satu orang, cuma kelihatannya kalau ditanyakan sekarang ya cuma sebenarnya sudah dekat sama satu orang, tapi kalau dilihat dari kartunya tadi tahun ini nggak jadi, tahun depan nggak jadinya itu maksudnya nggak jadi merit atau misalnya jadi pacar. Pertanyaannya itu kan tadi Koko menikah apa enggak? Nah, untuk dilihat tahun ini Koko belum. Tahun depan Koko Natalia lihat juga belum menikah. 2 tahun lagi lihat masih belum menikah. Hanya memang ada beberapa yang menurut Koko bagus kayak gitu loh, tapi masih belum ada keadaan menikah. Kalau gitu pertanyaannya apa bisa diganti? Apa dekat sama seseorang aja gitu? Pacaran maksudnya? Iya, pacaran aja dekat gitu. Oke. Tahun ini tahun depan. Dengan orang ini ya, dengan yang Koko sebutkan barusan yang namanya A ya? Mungkin nama orang lain atau si A gitu. Si A dulu aja ya. Jadi Misalnya S. sekarang ya? S. Iya, S. Ya. Awalnya S. Tahun ini pacaran nggak ya? Tahun ini sih masih belum ini sih, masih belum pacaran. Sama S ini ya. Tahun depan. Iya, tahun depan. Tahun depan kita ngelihat ya. Tahun depan bisa. Sama S. Sama S. Tanya sama S toh? Ya, bisa. Iya. Ini nih soalnya nih, Go. Berarti Harapan-harapannya ada dan ini kan kartu couple, Go.
Ini Koko dan ini yang berinisial S. Ini kan ada harapan-harapannya, lagi pergi bareng. Nah, karena pertanyaannya adalah bisa pacaran apa enggak, dan di sini keluarnya kartu couple, ya kita bisa artikan, iya nanti tahun depan Koko bisa pacaran. Dideketin aja terus kok. Dideketin Oke, kok. ya. Itu kan tapi ya bedanya tahu masalahnya. Nggak apa-apa lah kok. Gitu. Iyalah banyak loh kok kalau misalnya Koko lihat itu kayak karena kita Surabaya ya. Tapi nggak merit nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Oh itu ke Bali terserah Koko sih. Itu keinginannya Koko sendiri aja. Oh gitu ya, nggak perlu ditanyakan. Kalau itu nggak perlu ditanya. Keputusan. Keputusannya Koko. Oh, oke. Iya ya. Gitu. Hah, Koko ini seru ya ternyata ya. Karena dulu aku bantu jodohin orang juga gitu. Aku tuh tak jodohin sebelum merit. Itu. Jadi misalnya aku kenal sama si A si B cewek ya. Lalu tak kenalkan temanku si A sama si temanku cowok, si B tak kenal temanku cowok. Ya kurang lebih ada yang merit juga tak bantu 3-5 orang merit semua. Wow. Tapi satu merit nggak punya anak, nggak tahu kenapa. Oke. Tapi nggak cerai, nggak mungkin cerai. 2 orang itu saling mencintai. Ya aku juga jodohkan. Mantap kok, banget. Oh ya kok, nih sebelum kita akhiri ya, kok yang dari tadi Natalia baca, kira-kira Koko nyaman nggak? Ya nyaman. Cuma ada yang nggak nyaman ini yang terakhir. Supaya kalau ada yang jawab nikah, sebaiknya nikah tapi terakhir kayaknya kalau nikah nggak happy itu maksudnya apa? Ada jawaban yang 2 pendapat yang berbeda. Kan Natalia bilang kalau Koko nikah nanti akhirnya Koko merasa nggak happy, merasa sendiri, tapi Natalia bilang Koko sebaiknya nikah. Itu jawabannya kontradiksi istilahnya. Kontradiksi ya, betul. Ini Natalia bacanya, bacain ulang nih. Mana tadi ya? Ini sama mana? Ini. Bentar. Ini kartunya tadi. Koko menikah. Ya. Nah, nih. Koko menikah. Koko itu lebih ke arah yang Koko bisa menikah loh. Bisa menikah. Hanya Koko itu lebih ke arah kayak aduh, kok rasanya terkekang ya. Aduh, kok bosen ya. Aduh, kok rasanya kok aku nih gak bisa ngapa-ngapain ya. Tapi Koko bisa menikah. Cuman balik lagi, Koko merasa kayak lebih senang sendiri nanti. Di sini kan sendiri toh? Iya. Itu Koko lebih ke arah yang padahal happy loh yang tadi Natalia di sini, yang Natalia bilang sebaiknya menikah. Iya, katanya happy. Iya. Happy loh. Koko happy kayak gitu loh. Pernikahannya Koko nanti itu bagus gitu loh. Cuman balik lagi, Koko merasa kayak aduh, kok pusing ya. Aduh, kok rasanya kayak lebih kepengen sendirian ya. Kayak gitu loh. Meskipun happy loh ya. Meskipun happy loh. Iya. Oh iya. Gitu sih kok. Paham ya? Itu pilihan. Pilihan. Itu pilihan menikah atau enggak pilihan. Tak bisa ditentukan oleh yang di atas. Kamu akhirnya gini nggak bisa ya. Pastinya nggak bisa ya. Pastinya nggak bisa kok. Karena yang dari tadi yang Natalia lihat, itu lo Koko lebih condong ke arah Koko sendiri. Pacaran. Misalnya kalau mau ya pacaran terus gitu. Iya. Terikat gitu. Tapi itu benar nggak dengan Koko nggak? Iya betul. Karena nggak lebih istilahnya sorry ya kasarannya. Tapi maksudnya konotasinya negatif. Sebut senang TTM gitu. Tapi konotasinya negatif ke TTM.
padahal saya Pandang orang. nggak mau. Tergantung sudut pandang orang lah. Iya, Tata dengan titik itu, aku kan mungkin pandangan orang yang negatif dipikir apa istilahnya sorry seks bebas apa dan lain. Padahal aku nggak mau. Walaupun aku titik, aku nggak mau itu. Dipikir aku laki-laki nggak normal ya. Kamu bilang aku nggak normal nggak apa. Oh aku nggak sampai seperti itu. Aku bilang gitu. Tapi dia nggak percaya. Akhirnya tidak tepat ini apa membuat gitu. Padahal saya juga nggak bisa ini apa. Nggak mau nggak saya bebas nggak mau terus kan. Oke lah, berarti Natalia boleh ngomong yang Natalia baca tentang Koko benar ya? Iya betul. Koko, aku mau nanya, Koko puas nggak yang Natalia baca? Sangat puas. Oke, thank you Koko. Dan Ya. ini sebelum penutupan, Natalia ucapkan doa supaya Koko sukses selalu, Koko mendapatkan apa yang Koko inginkan. Dan juga Sama. Saya juga sukses. Oke, dan thank you banget ya Koko ya, karena Koko udah mau Thank you. Kak. dimasukin ke YouTube channel ya. Nanti Natalia ubah suara. Juga thank you sudah bantu. Memberinya apa solusi. Oke, kalau gitu. Ya. Sampai ketemu. Ya. Oke guys, See you. karena untuk sesi baca tarotnya udah selesai, tetap stay tune dan tetap like, subscribe. Nanti akan ada video yang lainnya dan itu baru dan pastinya juga lebih menyenangkan. Oke, bye-bye. Thank you ya Kak. Bye. Bye. Ya.